Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sohibul Umam, saya dari kelas 11 TLM1. Dalam video kali ini saya akan berpidato yang bertemakan tentang Hari Kartini. Pertama-tama izinkan saya memberikan rasa hormat kepada Bapak Asep Rizkanda selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kota Tangerang dan Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati juga. Serta terima kasih kepada teman-teman sekaligus penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mungkin selama ini kita tahu setiap tanggal berapa kita merayakan Hari Kartini. Karena apa Hari Kartini itu ada dan masih banyak lagi hal-hal yang hanya sebatas tahu saja. Padahal jika kita tarik diri kita ke belakang dengan menginvestigasi sejarah Hari Kartini, maka banyak hal yang sudah jauh dari nilainya tersebut dan hal-hal apa saja yang benar-benar harus dikritisi di era sekarang. Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam pidato kali ini. Yang pertama, jiwa patriarki yang masih saja membelenggu dalam benak. Secara sederhana, patriarki diartikan sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan. Mendengar definisi sederhananya saja, kita dapat menggambarkan betapa keegoisan dan kepilih kasihan yang terdapat dalam benak manusia. Padahal, sejarah Hari Kartini yang membawa mereka menuju gelap ke terang sudah jelas adanya. Namun nyatanya Komnas Perempuan mengeluarkan catatan tahunan tahun 2016 dengan terdapat temuan 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil didokumentasikan. Dan sepanjang tahun 2019 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu angka yang sangat gila, bukan? Ternyata masih banyak sekali manusia yang berjalan dengan nafsu, berpikir dengan nafsunya saja tanpa menggunakan hati nurani mereka. Menyedihkan sekali rasanya, di mana kita memperingati Hari Kartini setiap tahunnya, namun budaya koloni ini masih saja menjadi bayang-bayang dalam suatu benak individu. Dan ini menjadi cara pandang baru bagi saya ketika saya menempatkan diri saya jika dilahirkan sebagai seorang perempuan, di mana mereka harus menahan rasa sakitnya melahirkan, ditambah kejamnya tuntutan budaya patriarki ini. Belum lagi ketika mereka menjadi korban dalam budaya ini, tetapi mereka malah menjadi objek sasaran kesalahan dalam perbuatan tersebut. Entah itu yang berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang sama sekali tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Memuakkan rasanya, bukan? Oleh karena itu, dalam pidato kali ini saya berpesan untuk kita sebagai laki-laki untuk turun langsung untuk menyudahi budaya ini. Dengan mencoba merasionalisasi antara pola pikir dan nafsu dengan hati nurani kita. Setiap manusia yang lahir, baik itu laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan makna kehidupan yang sesungguhnya. Saya yakin dengan pola pikir tersebut, kita bisa mendapatkan makna sesungguhnya dari habis gelap terbitlah terang. Yang kedua, labelisasi yang terlalu menuntut dan perfeksionis. Kita semua pasti melihat dari hari ke hari perkembangan umat manusia yang kian hari membawa semakin banyak pengaruh baik maupun buruk terhadap diri kita masing-masing. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kita memang dilahirkan untuk hidup bermasyarakat. Namun semakin kesini pola pikir masyarakat masih saja sama dengan didikan feodal yang sangatlah menekan jiwa. Di mana kita seakan-akan menuhankan apa yang mereka suarakan dan seakan jiwa kita menelan semua suara dari mereka itu. Mereka menuntut ini itu. Dengan apa yang mereka suarakan itu sampai kita lupa terhadap apa yang kita miliki. Hingga timbul ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Bukankah itu kegagalan dari suatu pribadi? Menjadi patiru dan bayang-bayang orang lain yang sama sekali membuat diri kita tertekan. Yang membuat diri kita lupa untuk berkaca dengan melihat keindahan apa yang Tuhan berikan terhadap diri kita. Bukan itu mental yang diharapkan dari esensi Hari Kartini. Tapi keberanian untuk tidak menelan semua yang masyarakat suarakan dan tempelkan terhadap diri kita. Keberanian untuk mengeluarkan semua nilai-nilai positif yang ada di diri kita. Mengesampingkan segala hal yang membatasi diri, baik itu perbedaan gender, warna kulit, bentuk tubuh, atau masih banyak lagi hal-hal yang membuat suatu individu takut untuk terus melangkah. Kita lahir dengan segalanya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tidak bisa menuntut untuk dilahirkan seperti apa yang mereka tempelkan kepada diri kita sekarang. Tapi hal yang perlu kita yakini, bukan kesempurnaan yang membuat diri kita tinggi,
tapi proses untuk terus tumbuh dari kekurangan dan menjadikannya menjadi hal-hal yang bermanfaat baik di diri kita maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah kemampuan leadership yang semakin melemah. Hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan adalah hal ini. Yang kian hari kemampuan ini semakin menurun. Setidaknya kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Mungkin ada 3 hal yang menyebabkan kemampuan ini semakin menurun. Yang pertama dan kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, pengaruh budaya patriarki dan labelisasi yang masyarakat tempelkan. Dan yang ketiga adalah kebiasaan untuk menjadi penumpang bukan seorang pengemudi. Padahal pribadi Kartini adalah pandangan besar untuk kita melihat betapa kegigihan dan keberanian dia untuk membawa pengaruh yang sangat besar. Kebiasaan untuk menjadi penumpang inilah yang benar-benar harus kita tinggalkan. Berani mengambil alih dan kesempatan dalam suatu hal, membuat kemauan pada diri sendiri, tidak menutup mata dan berani keluar dari zona aman dan nyaman kita. Dalam buku Self-Driving karangan Reinhard Casali, kemampuan mengemudikan diri sendiri sangat berperan untuk mengendalikan diri kita dan memimpin diri kita, masyarakat, atau organisasi dalam membuat perubahan baik dan besar. Bukan hanya menjadi penumpang yang tidak harus tahu jalan, boleh tertidur dan mengantuk, tetapi menjadi pengemudi yang memimpin dan mengambil segala resiko dan mengemudikan menuju titik tertentu. Saya yakin jika kita menerapkan hal itu, kita bisa membawa pengaruh dalam menghilangkan kedua hal yang saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil setiap nilai-nilai yang terdapat di Hari Kartini. Bukan hanya tahu merayakannya saja, namun bertindak nyata atas nilai-nilai tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.